Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bunda Laila Sari Masyur selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Akhlak dan beserta teman-teman semuanya yang turut hadir mengikuti kuliah pada siang hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kuliah pada siang hari ini. Baiklah, izinkanlah saya Indah Kuscahyati dan juga tim saya yang terdiri dari Muhammad Suaib, Nanda Zahratun Nisa, dan Aina Safitri untuk mempresentasikan hasil dari jurnal yang kami review yang berjudul Pendidikan Akhlak Peserta Didik dan Pendidik dalam Perspektif Hadis Nabi dengan nama jurnal Al-Marhalah Jurnal Pendidikan Islam volume 2 nomor 1 halaman 51-70 tahun Mei 2018. Pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan Islam yang materi bimbingan dan arahannya adalah ajaran agama yang ditunjukkan supaya manusia yakin dan percaya dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, tunduk dan patuh kepada perintahnya baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bermuamalah. Dalam upaya menerapkan dan mengajarkan pendidikan akhlak, perlu mencontoh kepada sosok Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menerapkan pendidikan akhlak kepada umatnya melalui ucapan dan perbuatan. Tujuan penulisan: melihat nilai akhlak yang terkandung dalam perspektif hadis Nabi, implementasi serta sikap aktualisasi pendidikan akhlak peserta didik dan pendidik. Permasalahan penyelenggaraan pendidikan akhlak mengalami kesulitan sebab berhadapan dengan masalah nyata. Masalah tersebut secara berlangsung terkait dengan mutu pendidikan yang lebih memprioritaskan aspek keilmuan saja tanpa memperhatikan aspek moral atau akhlak masa depan secara keseluruhan. Berbagai macam kemaksiatan timbul seperti perzinahan, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Hal tersebut harus dihadapi dan diatasi secara serius agar dapat meningkatkan mutu kehidupan dan masa depan yang tidak suram. Metodologi penelitian. Penelitian ini digunakan adalah liberalisasi racial yang dengan menganalisa sumber penelitian kepustakaan. Data tersebut diolah dan diterangkan dengan menggunakan penjelasan buku-buku hadis, ulumul hadis, dan dari buku tentang pendidikan akhlak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif sampai interpretasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hak-hak sosial yang terpenting yang harus diperhatikan dan diingat oleh para pendidik yaitu mendidik diri sendiri, membina akhlak anak atau peserta didik supaya berperilaku sopan dan menghormati orang tua, guru, para pendidik dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang disampaikan dan diajarkan Rasulullah SAW. Di antara akhlak baik peserta didik terhadap pendidik yaitu memperhatikan ucapan dan perkataan saat berada di hadapan pendidik, mengajarkan peserta didik agar mempelajari ilmu secara sistematis, setahap demi setahap melalui proses yang panjang, menerapkan sifat kasih yang akan melahirkan keakraban antara pendidik dan peserta didik, menjadikan peserta didik lebih percaya diri serta mendapat ketentraman dalam belajar, sehingga mudah menyerap atau memahami ilmu yang didengar dari pendidik. Kemudian pendidik itu sebagai teladan bagi peserta didiknya dengan mencontohkan sikap Rasulullah SAW, apa yang dikeluarkan dari lisannya dengan sama dengan apa yang di hatinya, sehingga perbuatannya pun sama dengan perkataan.
Lalu hendaknya seorang pendidik menghindari perhatian yang tidak seimbang, tidak pilih kasih di antara peserta didiknya, tidak memberi perhatian istimewa pada salah seorang peserta didik yang memiliki kecantikan lebih atau ketampanan, kecerdasan lebih, serta kedudukan yang mulia dari orang tuanya. Kemudian seorang guru hendaknya berwajah ceria, bersikap ramah, dan selalu senyum di hadapan peserta didik serta wali muridnya, yang menunjukkan seorang pendidik yang berwibawa, menjaga dan mempertahankan kemuliaannya. Implementasi pendidikan akhlak bagi peserta didik di angkat sekolah dasar dapat dilakukan dengan bahasa yang sangat sederhana. Pembinaan akhlak anak usia remaja dilakukan dengan menasihati, menegur atau mengkritik, menyindir secara halus, dan bila perlu menghukumnya jika didapati peserta didik yang berlebihan dalam melakukan perbuatan tercela di lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah. Aktualisasi pendidikan akhlak dengan cara mengintegrasikan pendidikan akhlak dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan, membangun komunikasi atau kerjasama antar lembaga pendidikan dengan orang tua murid, terakhir mengoptimalkan keteladanan para pendidik. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini adalah bahasa yang digunakan sangat mudah untuk dipahami dan menggunakan sumber data yang kuat yaitu hadis Nabi. Kekurangannya adalah kalimat yang digunakan sering diulang-ulang serta masih banyak menggunakan daftar pustaka di 3 tahun terakhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam review jurnal ini adalah pendidikan akhlak itu adalah salah satu penanaman nilai akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, termasuk akhlak sosial atau etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dapat kita ambil adalah nilai-nilai akhlak dengan cara menghormati guru, tidak mempersulit dalam belajar, bersikap lemah lembut dan tidak pelit ilmu, beserta sopan dan santun dalam majelis ilmu. Kemudian pendidik itu harus memiliki sifat kasih sayang, tidak pilih kasih, ramah, berwibawa dengan menjaga dan mempertahankan kemuliaan seorang pendidik. Kemudian adapun apabila mendapati peserta didik yang bermasalah dalam pendidikan akhlak di sekolah dasar cukup melalui nasihat yang sederhana. Sedangkan dalam usia remaja dapat ditegur serta mengkritik apabila jika perlu dihukum. Baiklah, sekian dari review jurnal kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.